Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Ghea Yubi. Apa kabar, Ghea? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Di sini selalu hadir orang-orang yang punya pengalaman dengan mistis. Pesugihan, kesurupan, pengasihan, pelet, dan lain-lain. Kamu pernah nggak punya pengalaman yang berkaitan kayak gitu? Sebenarnya aku deg-degan sih untuk sharing sama kakak dan teman semua yang ada di sini. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu, aku itu syuting stripping gitu. Tapi waktunya itu larut malam. Oh, belum selesai itu sampai malam? Iya, sampai larut malam itu sekitar jam 9, 10 sampai beres sampai jam 2, 2 subuh. Setiap syuting itu aku nggak entah kenapa itu bawaan aku tuh negatif, marah-marah mulu. Apapun yang aku persiapkan ngeblank gitu aja. Jadi kayak misalkan aku harus perform, aku harus bawa baju ini, barang ini, dan itu bener-bener kayak gak aku bawa tapi aku udah persiapkan semua. Ngeblank gitu? Ngeblank. Lupa kali? Setiap hari itu pasti ada aja. Terus kalau misalnya di setiap studio tuh kayak tiba-tiba diam. Terus kayak pas, Ada yang bisa ngelihat nggak itu kenapa? Atau ada yang ngomong ke kamu? Waktu itu Kak aku cuman kayak negor aku doang kayak, "Ghea jangan sering ngelamun ya," katanya kayak gitu. Terus kalau misalkan ada masalah selesaiin, terus jangan banyak pikiran. Dan menurut kamu waktu itu kamu lagi ada pengaruh-pengaruh makhluk-makhluk astral yang nggak kelihatan? Entahlah, aku kayak udah deh, aku lebih baik diem aja deh, aku ngomong kenapa-napa kan aku juga takut sendiri kan. Baik, mudah-mudahan sih malam hari ini kamu nggak takut ya. Kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya, Ghea. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna orang lain sampai cacat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Denny. Selamat malam Mas Denny. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Jadi ceritanya seperti ini, Baru. Dulu saya pernah punya pacar dan saya sudah pacaran hampir 5 tahun. Lalu saya diselingkuhi oleh lelaki yang lebih kaya dan lebih tampan daripada saya. Pacaran 5 tahun nih. Anda Sudah sakit hati dong? Sakit hati. Terus? Dan rasa sakit hati itu ingin saya balas dengan saya ke dukun dan untuk mengguna-guna dia. Si laki-laki atau perempuannya? Kedua-duanya. Terus? Lalu guna-guna itu bukan malah ke dia, Tapi ke siapa? balik ke saya. Kok bisa? Benar-benar saya tidak tahu apa-apa. Apa yang Anda alami setelah itu? Setelah itu saya alami seperti ada sosok yang menyampar saya, menghantui saya. Sosok hitam. Besar? Besar, sangat besar. Lalu apa Setiap yang dia saya ingin lakuin? tidur. Setiap datang tuh apa yang dia minta? Setiap dia datang, dia selalu meminta kembang. Kembang? Iya, Terus kamu kasih kembang? Diturutin terus permintaannya? selalu saya turuti. Kalau tidak saya turuti, saya merasa sakit. Oke. Sampai sekarang masih diikutin dan masih sering datang? Masih, setiap malam. Tapi pas mantan Anda dengan orang lain itu baik-baik aja sekarang? Baik-baik saja. Udah niatnya mau guna-guna mantan pacar dengan pacar barunya, nggak nyampe, mereka baik-baik aja, terus Anda sendiri yang kena. Iya. Sampai sekarang sering dihantui. Sampai sekarang masih sering dihantui. Dan jadi sering ngasih kembang. Sering ngasih kembang setiap malam. Terus mau berhenti? Saya mau berhenti. Kenapa? Saya udah nggak tahan sama rasa sakitnya. Rasa sakit apanya nih?
Tubuh saya tuh setiap malam serasa panas. Setiap datangnya dia, kalau tidak saya kasih kembang. Jadi makanya diturutin terus. Makanya saya turuti terus. Oke, baik. Mas Denny, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dan bisa terlepas dari masalah yang dihadapi ya. Karena mungkin ada juga ya waktu itu nggak apa ya, hilaf lah ya, menyelesaikan masalah dengan cara mengirimkan santet, justru malah diri Anda sendiri yang Kembali saya kena. dari sana sendiri. Baik, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Denny mendiami rumah dengan nomor 28 dengan tanggal lahir 15 Januari 1993. Memiliki sifat yang pesimis dan selalu memperlihatkan sisi emosionalnya. Saya merasakan adanya sakit hati karena hubungan asmaranya. Hal ini yang membuat Denny nekat untuk mencoba menyakiti pasangannya. Saya melihat dan membaca pikiran Denny. Saya melihat ia seperti ketakutan karena diganggu makhluk halus. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Sebelum membacakan ini saya pilih, rasanya saya ada yang kurang. Saya harus memilih seseorang pria yang ingin saya tunjuk untuk membacakan. Ini aja deh, silakan. Bacain dekat kupingnya deh. Yang kenceng. Denny, 15 bulan 1 1993. Nomor rumah 21. Kenapa nggak yang baca? Wadah. Tahan sabaran. Kenapa dia? Bentar. Mas Denny, lo kenapa ngamuk? Kamu kenapa ngamuk ya? Kenapa nggak yang baca? Oke. Enggak kenapa-apa. Aman. Jujur ya, sebelum kamu mengenal dunia gaib, kamu juga sering ngebantah orang tua juga. Kalau saya lihat, benar kan? Betul. Jadi, apakah ini disebut karakter atau diikuti makhluk halus? Menurut Bayu. Ini karakter sih. Saya melihat sosok siluman yang aneh sih bentuknya. Ada silumannya juga. Iya, ada Dan siluman ngikutin juga. dia. Dan ngikutin dia. Kok bau sesuatu ya, kayak busuk gitu ya? Ini merah tapi. Enggak juga sih. Serem juga ya dia memukul seorang penonton yang nggak tahu apa-apa dan saya minta tolong bantuannya. Berarti kita tahu aslinya dia kayak gimana. Mas ini saya mau tahu deh, waktu ke dukun ya untuk mengguna-guna mantan pacar dan laki-laki pasangannya, itu apa yang dilakukan di sana? Saya melakukan ritual. Ritualnya seperti apa? Seperti mengasih bunga. Selain Saya makan kembang, apa lagi? mengusap-ngusap jimat. Hah? Mengusap jimat tersebut. Mengusap jimat. Oh, dikasih jimat. Iya, Saya beneran ingin lepas nih, Mas. betul. Sampai sekarang aja tuh jimat masih sering diusap-usap. Karena kalau tidak seperti itu badan saya akan terasa sakit. Sakitnya kayak gimana sih? Pernah Sangat dilawan amat nggak? Sakit. Pernah dilawan dengan emosi yang kayak tadi nggak? Pernah. Dengan emosi marah yang kayak tadi Dengan sangat digunain untuk meledak-meledak. melawan rasa sakitnya. Iya, Pernah? betul. Nggak berhasil? Enggak. Tetap aja. Ada yang bisikin ya? Ada sesuatu yang pengaruhi pikiran ya? Oh, Hah? ada ulet di sini. Roy.
Kamu kenapa, Mas? Tiba-tiba... Ini dia kenapa ngamuk-ngamuk ini sih? Karena frustasi. Depresi ya. Depresi ya, ada. Nih, Mas Denny kenapa, Mas? Nenek nggak apa-apa tadi. Diapain? Saya nggak suka didorong. Jangan Jorok dorong saya. jatuh dong. Ya. Aduh. Sekali lagi kamu lakuin, saya nggak terima. Walat lo sama Saya datang nenek-nenek lo baik-baik. gituin. Itu penonton kita ibu-ibu. Dikutuk Ya, lo saya mau gila. tanya kenapa? Ada apa? Kenapa? Ada yang bisikin saya. Bisikinnya apa? Pergi lo! Mas Denny. Ini Mas Denny bukan? Awal lo! Kenapa? Nggak, dari tadi kenapa nggak suka banget sama apa yang dilakuin Roy sih? Roy minta ke penonton untuk bacain, lo nggak suka. Roy berdiri di situ, tadi mau nyerang. Ah, kenapa sih? Kenapa? Kalau ada yang bisikin, kan pilihannya dia lo mau dengerin apa enggak. Nggak semuanya harus diikutin loh. Ya, bisa kenalin diri nggak? Lo jangan ngejar bintang tamu. Gue tahu lo mau ngejar bintang tamu. Lo jangan ngejar bintang tamu. Saya minta dupa. Dupa yang banyak segini. Jadi dia ini karena sakit hati sama mantan pacarnya. Mantan pacarnya dia jalan sama orang lain, dia ke dukun untuk guna-guna mereka. Jadi sebenarnya kayak cinta ditolak dukun bertindak kan? Iya, tapi dukunnya ini ternyata nggak berhasil kirim guna-guna. Yang ada justru malah hidupnya dia sering keganggu. Si mantannya dengan orang pasangannya ngapain baik-baik lihat-lihat aja, dulu? tapi katanya justru sering ada makhluk hitam besar yang ganggu dia. Sejak Sejak ke dukun. itu bukannya konsekuensi ya yang Itu harus dijalani ketika itu sesuatu yang gagal Lagi. udah dipikirin sebenarnya kan. Iya. Itu harusnya dipikirin sih sebelum dia ambil mutusin. Banyak bacot tuh! Mama yang bacot gimana nih Budi Maje? Jangan dong. Kamu perlu apa? Karet. Karet. Siapa lu ada gua? Lu siapa? Ini bukan Denny ya, Ra? Bukan. Lo tuh dari dunianya yang berbeda. Kita nggak ada yang takut sama lo. Lo tuh lebih rendah dari manusia. Lo tuh nggak ada apa-apanya. Gak takut, kita nggak ada yang takut. Lo mau keluarin jurus-jurus apa kayak gitu, juga kita nggak ada yang takut. Iya. Lo tuh bukan manusia kok. Sebelum kita kasar, sebelum mana kita minta kamu pergi kasar, ya, kita minta kamu pergi baik-baik. Saya minta kamu pergi. Gak usah nunjuk-nunjuk gua! Gue minta lo pergi baik-baik. Bisa pergi baik-baik? Good. Ini kamu perlu Dipa. Ini butuh dibangunin. Bangunin Bang Sofyan tolong. Kamu perlu apa untuk netralisir dia? Saya cuma butuh dupa. Dupa itu aja. Kliponnya udah aman, Bang Sofyan. Bang Sofyan, audionya udah aman.
Kita minum boleh, tolong. Om. Kau minum dulu. Kumpulin tenaganya, pikirannya jangan sampai keluar dari sini. Kau minum dulu. Hebat virusnya Bayu kamu. Langsung roh. Dilawan. Apa yang nguasain pikirannya, bisikan-bisikan yang datang justru dilawan, Mas. Kan datang ke sini mau sembuh, jangan diikutin. Mau lepas dari semuanya kan? Ya kan? Saya benerin maskernya ya. Kasihan badannya. Ini akibat kedukun untuk nyelesain masalah. Tampaknya masih manipulatif ya. Masih belum ya? Masih belum. Ya kamu gak kenapa-napa, gak dikejar. Oke, baik, siap. Kamu dengar sesuatu, Ran? Denny membawa sesuatu ya, kayak jimat-jimat seperti itu. Oh, Ada jimat ya? ada. Yang diusap, terus dipakai itu. Coba sekarang saya mau lihat, ambil. Ngeliatin ini terus loh. Iya, dia mau diincer gitu loh, jadinya harus hati-hati. Kamu kalau misalnya diincar, dikejar, kamu cari lilin ya? Timpuk pakai lilin. Tadi kenapa tangannya? Orang kejar sampai sana di sana juga dikejar aku. Cuman ada penonton yang ituin. Kebalik. Kursi saya di situ. Salah. Lupa. Kok pakai karet sekarang? Itu apa tuh? Silakan, Mas. Ini ada merah-merah ini apa ya? Saya penasaran. Coba awas dulu, angkat dulu deh, Mas. Kayak darah nih. Darah It's like a blood. Sekedar kotor-kotor gitu. Ini dikasih dari dukun. Betul. Untuk apa? Untuk melakukan ritual. Untuk melakukan ritual. Ya, Sampai sekarang masih. masih. Saya pengen lakuin ritual di sini dan tunjukin seberapa sih, bukan seberapa hebat, maksudnya apa sih yang membuat kamu marah-marah. Jadinya ini saya taruh sini aja ya, biar kau bisa mancing jin-jinnya datang. Oh, gambar masterpiece. Tanah Itu apa sih? kuburan loh. Tanah kuburan ya. Saya curiga tanah kuburan sih. Dia ngelingkar diri sendiri nih. Masuk sekarang ini. Kalau saya milih enggak, Kalau kalian bertiga ingin aman, masuk. saya tidak bisa percaya kata jin sih ya, Bay. Ikutin kata dia sih. Kita nggak bisa. Ini kenapa kita harus masuk ke dalam? Kalau kalian ingin aman, masuk. Kalau gue gini masuk, gue diapa-apain, lu tanggung jawab apa? Aus. Oke. Ini siapapun yang ada di dalam badannya Denny tadi minta kita masuk. Oke, kita turutin.
Tapi jangan sampai ada yang diserang di sini. Oke, saya masuk di sini. Jangan menyerang siapa-siapa. Ambilin golok. Ikut Gea, ikut Gea. Ambilin golok daging dong. Emang gak pembantu lu apa ya? Nyuruh-nyuruh. Udah, kita udah dalam lingkarannya nih. Terus maunya apa? Udah harimau ya, Roy. Binatang sih, binatang berkaki empat seperti seperti di sini sih saya takut ya untuk mencelakai orang, tapi saya gergetan sekali. Dia tadi ambil dari cincin, cium terus dia jadi kayak gitu lagi. Nggak jadi. Nah itu baik. Salah ya? Ya Gea tadi kena nggak? Mana Gea? Kena? Kenapa tangannya kena? Nggak sakit? Ini cincinnya udah saya sita nih. Mas Denny bangun. Dari situ emang ya, Roy? Iya. Kasihan sih. Saya masih ada jiwa rasa kasihan sih, walaupun dia nyerang sana sini gitu ya. Dia bisa dibangunin nggak nih? Mas Denny? Mas Denny? Mas Denny? Semua penyebabnya dari cincin ya. Udah diambil cincinnya. Oh, Ini terus udah. itu. Emang dari situ ya? Iya. Kan ada yang bawa minyak angin nggak? Mak biasanya bawa gitu kan. Pegangin dong. Masih ada nadinya sih. Pedes jatuh. Kau nggak kasih itu. Lupa bawa. Ah. Satu muka pedes semua. Dah. Nah ya, sabar. Biar dia terasa ya, Nanti sadar. panas loh, Kak. Dia sadar tapi. Sadar kan nanti. Dia sadar. Oke. Tutup. Terima kasih, siapa punya? Mas Denny, bangun. Sabar. Mas Denny sabar. Cincinnya udah tenggelam ya? Kalau udah bisa dengar suara saya, kumpulin tenaganya, kumpulin pikirannya, dengerin suaranya, pelan-pelan buka matanya, gerakin matanya, terus pelan-pelan duduk saya bantu ya. Ya, Mas Denny bisa dengar saya nggak? Udah bisa dengar, oke. Oke, saya angkat ya. Angkat tangannya, tangan kanan. Oh, Oke, angkat situ. 1, 2, 3. Dia pernah ngamuk-ngamuk sama orang lain nggak termasuk pasangan? Pernah? Nggak sadar ya? Saya nggak percaya sama kamu. Kamu ada jimat lain nih. Enggak. Saya ngerasa ada. Dia minum dulu. Feeling saya bilang, firasat saya mengatakan, dari mata batin saya juga dan dari penciuman saya, masih ada jimat lain yang tersembunyi di sini. Bisa saya periksa nggak? Bisa kami melihat nggak? Kalau kamu pengen sembuh, jangan, bukan sembuh, saya juga bukan dokter sih atau ahli agama atau apapun itu. Tapi saya pengen kalau memang lepas dari gangguan gaib, kenapa nggak semuanya aja ya? Biar Jangan tuntas. setengah-setengah gitu, iya. Bisa kita periksa nggak? Kak. Kenapa nggak boleh? Kalau nggak ada apa-apa kan nggak ada masalah. Iya harusnya. dong, justru nggak apa-apa dong, harusnya diperiksa. Kenapa nggak boleh? Ini hak saya. Karena masih ada lagi. Ya. Tunjukin sini. Kalau saya Mau boleh lepas lihat. kan? Kalau mau lepas tunjukin. Tapi kalau nggak mau ya terserah lah ya. Hidup kamu gitu. Saya sih jujur ya, saya bukan orang yang basa-basi gitu. Tuh,
Gimana gue bisa percaya? Gimana saya bisa percaya? Tadi bilang nggak ada, sekarang tiba-tiba ada. Karena saya mencium hawa jimat yang lain nih. Korek api. Don. Saya mau tanya, Mas Denny dari tadi ngejar-ngejar Gea tuh kenapa ya? Geo. Gea. Kenapa? Dia mirip mantan pacar saya. Mirip mantan pacar kamu yang nyakitin itu. Iya. Pilihan ada di tangan kamu. Jangan gangguin dia. Bakar itu jimat. Dan kita deal. Buka dulu jimatnya sebelum dibakar. Buka dulu jimatnya sebelum dibakar. Lo mirip mantannya. Ingat nggak pernah pacaran oke? Oke, keris. Itu boleh ditunjukin nggak diangkat? Tapi lu gila sih ya. Kamu nyerang orang yang udah tua. You're crazy. Biasa aja kali matanya kalau pengen lepas. Jangan terlalu ngeluarin arogannya. Maskara tolong dipakai lagi di Gue liatin. Lu pindah tempat aja sama gue mau gak? Saya benerin ya Tapi maskernya. malah makin kelihatan ya. Dia malah lurus pandangannya ke Oh dia. iya, udah deh, ganti lagi. Oh, mau di sini aja. Berarti lu belakang gue Sini deh. ya. Dia punya jimat ini lagi, Roy. Diapain sebaiknya? Ini Aduh. kayak keris ya? Keris atau apa sih? Potongan besi. Bakar. Cepat! Dari kainnya, Mas. Bukan langsung dari situ. Dari kainnya juga. Belum kebakar. Bakar semuanya. Kalau emang niat mau ngilangin semuanya, emang harus dari diri sendiri yang membakar. Dibakar. Ini makhluk yang kamu gambar ini apa sebenarnya, Roy? Ini sebenarnya bukan makhluk dari lumpur atau apa gitu. Tapi ini makhluk siluman. Kan bentuknya macam-macam. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang putih, ada yang seperti ada rambutnya. Dan siluman ini tadi yang nguasain badannya Denny. Betul sekali. Itu udah kebakar. Setelah ini dibakar semua, makhluk ini akan pergi. Gak nempel di dia lagi. Tidak akan nempel lagi karena kan nggak punya rumahnya. Ah. Karena kan jimat-jimat itu adalah rumah bagi sang makhluk astral. Deketannya Entah itu ya. lukisan, entah itu jimat, entah itu Terlempar ke bawah, lempar ke bawah, dorong ke bawah. Oke. Udah selesai semuanya. Iya, baiklah. Ya, saya butuh madu untuk menetralisir hawa negatif dia. Madunya yang banyak ya. Kamu pernah ketemu nggak makhluk seperti ini? Apa ini makhluk yang sering ngeganggu kamu? Ya, Iya. Iya benar ya, seperti ini. seperti itu sosoknya. Iya benar berarti. Nih ya, saya jujur, saya udah meneliti beberapa menit Denny. Kalau nggak dia karakternya nggak gitu, plus nggak main dukun juga, dia pribadi yang nice loh. Cepet nangkep orangnya.
dan pribadi yang baik gitu sebenarnya, melayani gitu. Jadi tapi sayangnya dia main dukun. Jadi Sayangnya dia main dukun gitu loh, jadi hal betul. Kamu ada favorit color gak? Warna? Blue? Biru? Oke, that's good. Aku minta itu dong. Oh, iya. Jadi tahu kan kalau madu itu berfungsi untuk menetralisir. Dan warna ini untuk Warna biru menenangkan, calm down. bikin terlebih tenang. Tone down. Sabar ya, kendaliin dong emosinya ya. Kamu copot maskernya dulu deh. Maskernya boleh diturunin, nanti kita blur. Ini madu, ya harus murni. Jadi dari sarang-sarangnya sekalian langsung diambil. Oh gitu. Langsung Langsung diambil. Dari sarangnya digeprek gitu. sarang madu. Ya. Sarang tawon ya. Oh iya benar. Kamu bisa mungkin merem. Ini kasih dia energi negatif justru, kasih energi positif justru ya Roy. Iya dong. Menghilangkan yang energi negatif ya. Iya. Jadi setelah pakai apa tadi? Minyak. Darah tadi, Oh merem ya. Gea tadi kena nggak? Sabar ya. Kenapa? Gea tadi kena tangannya. Kena jari aku sama sikut. Jari sama sikut. Iya. Kamu perlu dinetralisir nggak? Geanya perlu dinetralisir nggak Roy? Kita lihat nanti tingkat Nanti dilihat keparahan. sama Roy ya, perlu dinetralisir apa enggak. Oke. Ambilin itu dong apa? Itunya. Yang biru-birunya. Cek lagi. Oke. Ini bawa tanah kuburan dari tanah mana ya? Ini tanah ini dari dukunnya semua. Iya. Jadi setelah olesin madu, pakai masker Iya. biru. Dan bola. Cukup buat dia Roy. Ya cukup. Saya pakai lagi maskernya. Bisa ngelihat Mas, apa rasanya sekarang? Lebih relax, lebih tenang. Ice man. Mudah-mudahan dipahami ya Mas Denny. Jadi ya sekali lagi, kalau bermain-main dukun untuk membalas sakit hati, inilah konsekuensinya. Ada hal-hal yang emang nggak bisa Anda kendalikan dan justru merugikan dan memalukan. Ada yang mau disampaikan lagi Roy? Nggak ada. Saya mau Mas Denny kan masih muda ya umurnya. Belajar apa kayak yang belum pernah dipelajari gitu. Terus kunjungi semua tempat yang belum pernah kamu kunjungin. Karena waktu nggak bakal bisa berputar kembali ke masa muda. Ketika kamu udah dewasa tapi kamu nggak pakai untuk explore semuanya. Saya rasa sayang. Sayang umurnya lewat gitu aja. Udah lewat ya. Kamu belajar banyak bahasa, kayak berkunjung ke Banyak semua tempat, daerah Nusantara ya, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Oke, Mas Denny, terima kasih Anda sudah datang ke Menembus Mata Batin. Ya, sukses untuk karirnya, kesempatan dan keinginannya. Anda belum meninggalkan studio. Selamat malam. Ya, ini boleh diminum, mau dibawa. Kalau mau, nggak mau, ya udah. Cincinnya juga disita. Cincinnya disita, oke. Menyakiti orang lain karena sakit hati sama saja menyakiti diri sendiri. Lebih baik menerima karena akan mendapatkan kebahagiaan suatu hari nanti. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menggunakan penglaris pada dagangannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rani. Gak laku gimana? Ya
Saya nggak tahu lah, yang penting saya bisa sembuh dulu dari jimat-jimat ini, pesugihan-pesugihan ini. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rani terlahir dengan tanggal lahir 14 Oktober 1995. Sosok yang sangat mudah dipengaruhi orang. Dari mata batin saya mengatakan adanya sesuatu yang disembunyikan oleh Rani. Karena ia merasa ketakutan, hal ini berkaitan dengan ia melakukan kesalahan yang mengakibatkan keluarganya celaka. Saya melihat adanya salah satu makhluk gaib yang terus mengganggu Rani. Saya akan membantu Rani memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Saya kok merasa ada... Enggak, saya nggak mau sama dia, enggak. Jangan. Kenapa, Mbak Rani? Tunggu, Bay. Sebenarnya ada apa sih nih, Bay? Saya kok baru masuk di sini, Makanya. bau dupa, terus kayaknya saya ngerasa firasat saya kok ada kayak negativity. Ini tadi Mbak Rani datang ke sini, sebenarnya begitu mau masuk, dia kayak nahan diri nggak jadi, menolak. Kenapa? Karena ditarik sama Bang Sofyan juga untuk masuk, dia ngerasa nggak nyaman untuk cerita semuanya di sini. Lah. Dia bawa air dalam kendi ini, dan airnya malah sempat tumpah tadi di situ. Jatuh semuanya, dan ini adalah air ritual dari dukun buat dia mandi. Dia ini pedagang makanan untuk menggunakan ini semuanya supaya dagangannya laku. Pesugihan, dia pakai dicampur ke makanan. Dia mau berhenti semua ritual, tapi justru anaknya sakit-sakitan. Dan dari tadi Ini kendi ini buat ininya dia. untuk mandi. Itu mandi. Dicampur, mandi. Kalau udah kosong dia balik lagi ke dukun untuk isi ulang. Gia, kau bacain deh. Saya penasaran. Jangan sentuh-sentuh. Coba baca. Yang kencang. Rani, 14 10 1995. Ya, thank you ya. Jangan. Gak boleh kayak gitu. Kenapa sedih? Itu nanti kalau dagangan saya nggak laku gimana? Kalau kan tujuannya yang penting anaknya sembuh kan. Itu dulu yang paling penting. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau itu gitu. Ya Mbak Rani, ini kita coba untuk sembuhin ya. Ini coba duduk dulu ya. Sekali lagi. Enggak. Kita coba bantu ngasih solusi kok. Ini yang dilakuin Roy, ini adalah cara untuk ngebantu Mbak Rani loh. Terserah suka atau tidak suka, inilah saya. Aku nggak menuntut semua orang suka sama saya gitu. Jadi ya udah gitu. Ini ya cara saya untuk saya investigasi, hancurin atau kasih solusi. Karena saya Roy Kiyoshi gitu. Terus gimana bisa tanggung jawab apa enggak? Ya kalau kamu mau laris ya kamu ya berbuat baik lah ya. Dan laris enggaknya itu kan tergantung amal kamu sama orang juga dan urusan kamu sama Tuhan di atas juga, bukan? Bukan dari Gucci yang kayak begini-begini lalu gini. Tapi kan itu mintanya jauh, saya udah habis uang banyak juga. Iya. Bisa balikin itu semua apa enggak? Mbak Rani, Kalau kamu udah datang sini, tahu konsekuensinya apa dong? Kalau kamu udah datang sini, konsekuensinya ya pasti udah dipikirin sebelumnya, bukan? Iya. Akan hancur, akan dimusnahin dan segala macam. Kalau kamu nggak mau itu, kamu mendingan pulang sana. Ya nggak bisa, saya pulang. Terus kendi saya sudah pecah. Air ritual tujuannya saya. datang ke sini untuk apa? Saya mau sebenarnya? sembuh, makanya tapi sembuh, dengan air itu sembuh, mau dagangan berhenti saya laris melakukan nggak? hal mistis kan? Mudah-mudahan selanjutnya Mbak Rani bisa melanjutkan dagangannya tanpa menggunakan hal mistis.
Iya. Saya nggak mau kayak gitu, itu harus balik. Iya, Mbak Rani tenang dulu. Ini nggak perlu balik. Mudah-mudahan bisa ngelanjutin dagangan tanpa menggunakan gini-ginian. Emang mau terusin dagangan tapi Emang pakai larisnya ritual? berapa sih dengan kayak begitu-begitu? Udah. Sekarang tenang aja, duduk dulu Mbak Rani, silakan duduk dulu ya. Silakan duduk. Gak mau dong laku tapi menggunakan gini-ginian. Ini kita lihat ya, Roy anak dia sakit sekarang. Ada Iya. hubungannya nggak dengan ritual yang sering dia lakuin? Ada. Tuh, ada hubungannya. Kau masih mau emangnya? Kalau anak kamu meninggal gimana? Janganlah, Ya udah, saya hidupin dia dari kecil kok. udah. Berarti nurut sama kita. Ini untuk ngebantu. Ini adalah salah satu saja sebenarnya. Salah satu saja cara untuk ngebantu. Gitu loh ya, baik. Ya, seperti itulah ya. Rani. Asal kamu tahu ya, Rani, hidup nggak selamanya sempurna dan banyak yang lebih susah dari kamu juga. Mereka nggak pakai gitu-gituan, nggak kepikiran. Mereka malah fokus sama hasil karya, apalagi gitu. Asal kamu tahu ya, Rani, hidup nggak selamanya sempurna dan banyak yang lebih susah dari kamu juga. Mereka nggak pakai gitu-gituan, nggak kepikiran. Mereka malah fokus sama hasil karya, apalagi gitu. Itu ritual kedukun ya. Sekali aja atau berkali-kali datang untuk ngisi kendi dan lain-lain. Itu untuk berkali-kali. Begitu datang ngapain aja sih? Boleh nggak kita ceritain? Ya untuk mandi dengan air kembang itu. Mandi dengan air kembang. Iya, terus dengan itu juga yang saya pakai untuk masak. dipakai buat masak, dikasih. Iya, Terus orang mandinya hanya dengan itu kok. itu yang habis dipakai gitu ya, selalu gitu. Iya, nggak habis pakai dari satu itu harus. Jadi saya jualan nggak. Ya, anak kecil tapi yang nggak bisa dilihat sama orang manusia normal kayak aku. Mbak Rani kenapa nangis? Nggak boleh gambar kayak gini. Berani duduk di sini. Saya perintahkan agar tenang. Jangan mengganggu manusia lain. Pasrahin deh. Ada suara keras di jalan. Nggak boleh. Saya nggak mau digitu-gituin. Ini maksudnya Mbak Rani kenapa ya? Ini yang selalu ngikutin dia ya, Rani? Ini dia kenapa, Roy? Ini kayak kemasukan apa yang saya gambar. Seremnya gambar saya. Hah? Serem banget ya. Nggak boleh. Kamu ngapain naik meja sekarang? Ini kenapa ada di sini? Itu yang ada di dalam tubuh kamu gitu.
muka kamu kan. Udah kerasukan ya, setengah-setengah masih Eran. Iya, setengah-setengah. Ih, mukanya jelek gitu. Ini muka kamu ya. Serem gitu. Serem sih. Iya. Serem nggak, Bay? Itu rambutnya acak-acakan gitu. Gak boleh kayak gitu. Hapus gambar itu. Gak mau. Dia ada gangguan juga nih dari makhluk halus, tapi ada gangguan kepribadian juga karena traumatik. Tuh, ada banyak laler kan? Hapus. Hapus sekarang, hapus. Apapun yang lagi coba untuk masuk ke dalam badannya, dalam pikirannya, Mbak lawan ya. Jangan diikutin, dilawan, dikuatin, konsentrasinya fokus ke sini. Ya, dilawan. Sakit pasti. Tapi dilawan, jangan biarin dia ngikutin dan nguasain pikirannya Mbak Rani ya. Oke? Saya minta berarti kan, air anaknya bunga, juga kan, biar dagangannya kemudian lancar, madu, belum gini-ginian. Ya kan? kemudian garam, dicampur jadi satu. Dia yang buat anak saya sakit. Saya, iya. Aduh, Kalau udah kayak gini, apa sih? Karena dudukin aja di atas meja. duduk di atas meja, tolong dong, Bang Sofyan. Ke atas, duduk. Di atas di sini. Tolong Bang Doni. Di atas meja aja sekali langsung. Di atas. Kayak meja Pas kena tumbal. gambarnya. Nah. Titik-titik. Let heaven. Suruh pernah tahu nggak? Enggak. Mbak siapa namanya? Rani. Mbak Rani sudah bisa dengar suara saya. Udah lepasin aja kayak gini-gini udah ya. Bau banget tuh bener. Kok saya nggak yakin sepenuhnya dia sih, Roy? Kenapa? Nggak yakin sepenuhnya dia. Masih ada nggak? Nggak. Masih dia tuh ngeblank karena antara iya enggak gitu di dunia. Jadi kayak masih ngantuk tapi traumatic attack tapi dia udah ada di sini gitu. Jadi kayak orang nge-fly gitu loh. Aku ngerasa dia kayak nge-fly gitu loh. Dia agak nge-fly gitu. Pak, kumpulin tenaganya, kamu kumpulin pikirannya, fokus di sini dulu, kuatin ya. Kalau udah kuat, udah yakin bisa gerakin tangan dan kakinya. Tadi Roy sempat nanya soal jimat. Kalau emang ada, Mbak Rani bisa keluarin di meja ini. Iya. Ada. Coba saya lihat boleh gak? Silahkan diambil, Mbak. Kuat jalan? Kuat jalan. Jadi sebenarnya dia datang ke sini tuh ingin lepas ya. Karena anaknya udah mulai sakit, Roy. Tapi dia kok nggak rela kalau gucinya saya pecahin. Karena dia waktu itu pernah berhenti dan anaknya sakit, makanya dia mulai lagi ritualnya. Dan anaknya udah mulai nggak sakit, laku lagi dagangannya. Ini. Apaan tuh? Saya. Saya malah ini saya lihat deh kalau gitu.
Mbak. Saya nggak bisa komentar jadi. Yo. Ya Allah. Dibawa-bawa. Ini masih bersih kan? Masih. Ini kan buat mandi. Nggak, tapi itu benar punya kamu. Iya. Dan dipakai tadi. Tiap saya ritual saya pakai ini. Coba ritual sekarang. Butuh apa untuk Itu ritual? mau dilap dulu nggak itunya? Itu apa mau jidat-jidatnya? Ya. Oh. Silakan ritual. Saya pengen tahu. Ritualnya harus didandang nasi. Kan Hah? kalau masak lauk pakai ini. Jadi itu ditaruh di mana? Di lauknya, di nasinya, di minumnya, di Saya air? masak nasi pakai dandang. Jadi rebusan air dandangnya ini pakai ini. Oh gitu. Ada lagi? Biasa mah orang pakai daun pandan deh, nggak pakai. Iya nggak Kan sih? ini pesugihannya. Iya iya sih. Bisa cium bau tanah kuburan ya? Kamu bawa tentang kuburan juga nggak? Jangan bawa. Bawa sesuatu lagi yang lain atau hanya itu aja yang dibawa? Ada tanah kuburan. Tuh kan, bohong lagi dia. Udah bawa sekarang, Bawa. silakan diambil. Tapi kalau dengar ceritanya Gea juga yang ada anak kecil tiba-tiba nggak kelihatan. Kayaknya emang sampai zaman sekarang tuh masih banyak yang menggunakan gitu ya, Roy? Tapi nggak semua restoran seperti itu Jangan sih. semua. Nah, cara ngebedainnya gimana, Roy? Sebenarnya ada ciri khas khusus sih. Jadi ketika restorannya mempunyai pesugihan, biasanya tuh ramenya nggak wajar sih. Rasanya biasa, Terus tapi udah ramai gitu ada sebagian orang yang menutupi rahasia dapurnya. Jadi sang owner itu misahin lokasi itunya gitu dapurnya dan itu sangat kelihatan sekali. Apalagi pas lagi bawa pulang udah nggak enak. Itu udah utama banget deh ya. Itu udah utama banget sih sebenarnya. Dibawa pulang rasanya berubah dan beda. Hah? Itu merah, Bu. Itu tanah kuburan sama yang merah-merah itu apa? Ini pesugihan saya. Oh. Itu makhluknya kamu ya, Rani? Kamu kenapa ketakutan, Ran? Ini kamu ngelihat makhluknya yang dibawa sama Rani memang? Iya, ini makhluknya Rani ya? Ini seperti apa, Roy? Apa makhluk apa ini sebenarnya yang datang ke sini? Saya ngeliatnya sih sebenarnya bukan kuntilanak ya, tapi kayak binatang. Restoran kamu ada patung 2 biji ya? Iya. 2 biji kayak apa tuh ya bahasanya? Kayak ada patung penjaga 2 biji gitu loh, binatang. Dan patung itu ada isinya. Iya, patung itu ada isinya. Dan ini. Iya kan? Iya. Kamu dong yang bisa kontrol harusnya. Usir mereka aja. Gak bisa, nanti saya nggak laku. Gak bisa, nanti saya nggak laku katanya. Tergantung sih, saya juga kasih pilihan. Kamu mau lepas apa mau kayak gini sih? Terserah sih ya. Saya mau lepas biar anak saya sembuh, nggak sakit-sakit terus. Bilang dong ke mereka jangan ganggu kita lagi. Jangan ganggu keluarga kamu lagi. Jangan ganggu keluarga saya lagi. Pergi kalian. Itu dikasih yang Iya. punya sama Rani. Mereka pergi sebenarnya. Langsung Udah lepas ya. Nanti mereka akan terus hantui saya. ntar kalau dia datang lagi lu kasih nya ya di Iya. bawah hidup. Ini gimana, Roy?
Jangan setakut. Tekad aja ya. Lagi Just. sayang. Ya. Hah? Tekad aja ya. Iya, take out aja. Gua tolong dong, Mas Doni. Aduh, Bang. Mbak jangan sama saya, Mbak. Tanggung jawab. Mbak, itu yang tadi menunggu patung-patung di tempat dagangannya Mbak Rani udah masuk ke sini dan udah diusir. Iya. Udah nggak ada artinya, mereka juga nggak akan balik lagi ke tempat dagangannya. Ya? Iya. Tapi masih ada lagi makhluk-makhluk lain di tempat dagangannya. Saya masih Rani. penasaran sama perempuan ini. Nah, kuntilanak ini ada di mana, Roy? Dia tadi tidak memunculkan dirinya ya di Rani. Belum Lebih ke keluar. arah kayak dua patung penjaga tadi yang berbentuk kerbau di samping kanan kiri. Datang ke sini tadi. Iya. Silakan duduk, Mbak. Jadi sekarang saya mau nanya nih, Rani, terakhir nih saya tanya, maunya apa sih? Mau lepas kan? Iya, saya mau lepas. Ya udah, nggak usah banyak perlawanan. Banyak perlawanan tuh jadi kayak kamunya capek sendiri ntar. Buang-buangin aja, nanti dibakar. Kalau bakar Boleh. sekarang gimana, Roy? Apa? Nanti dagangan saya nggak laku. Dagang laku apa? Nih ya, kamu mau jawaban bijak atau jawaban saya yang agak Sembarangan. Jadi gini, ini saya bertukar pikiran, mungkin saya lebih dewasa dari kamu. Dagangan laku apa enggak tergantung dari servis, tergantung dari makanan Kualitasnya. dan kualitas dan cara penyajian, servis, dan misalnya kalau orang udah makan, gimana makanannya enak gak, dan mau menu penutup harus servis itu harus oke. Kamu kan harusnya punya karyawan dong ya, karena kamu harus treat mereka. Dan kedua, saya yakin rezeki itu bukan dari rezeki itu datangnya dari yang di atas gitu. Untuk usaha makanan laris harus banyak servis gitu. Oh, bagaimana makanannya, apakah puas seperti ini, ada kurang apa gitu, barangkali mau dessert, seperti itu pelayanan. Service quality. Kritik sama saran juga ya. Iya, kayak gitulah, kualitas dan service nomor satu sih. Kalau ngandelin jualan doang tapi kayak begini ya sugesti doang, ya nggak sih? Betul. Yang ada Jadi- bawa kemana-mana. Memang ada yang maha kuasa yang menentukan rezeki kita masing-masing. Jadi mintanya sama yang maha kuasa yang menentukan, bukan malah minta sama dukun atau malah ini, Mbak. Ya, Amat seperti ini kan, udah gitu ini kan kotor, ya, pakai tanah kuburan lagi, bisa mencelakai kesehatan orang lain juga. benar. Apalagi sekarang anaknya udah mulai sakit. Ini kita bakar aja ya. Gimana kalau Bakar. dibakar? Aku mau ajak dia ke ruangan mediumisasi, Oke. di mana dia akan disteril dan kita akan menghancurkan semua perlintiran dia, amulet-amuletnya, jimat-jimatnya. Ada lagi gak, sayang? Udah ini aja sama tanah kuburan ini. Oke, kumpulin tanah kuburannya, taruh di kain putih. Bau ya? Banget. Iya kan ya? Ini nggak hilang-hilang nih. Nanti ya Mbak, kalau udah dari sini mulai lagi dagangnya, bisa mulai dari nol lagi, mulai usaha dari benar-benar bersih lagi niatnya. Benar tadi kata Roy, kalau kualitasnya oke, servisnya oke, cara pemasarannya oke, itu akan membuat usahanya laku Iya. kok. Iya bener. Kayak udah makan, saya makan. Bagaimana makanannya, Bu? Iya, Apakah itu puas? servis. Kayak gitu. Nanti mereka akan cerita ke orang Iya, lain, iya. ngasih rekomendasi, itu pemasaran yang baik. Akhirnya tuh pelanggan malah datang. Iya, host friendly juga. Itu termasuk hospitality, right? Belajar untuk itulah. Yuk, Ayo mari bangun Mbak, kamu bawa lilin gak? Oke. saya butuh sarung tangan nih. Ya. Ayo Mbak, silakan. Tapi jujur ya, ini peringatan terakhir. Udah nggak mau gini-ginian lagi ya? Iya, bener nggak mau berhenti? benar. Oke. Amin.
sebelum saya melakukan netralisasi, apakah ada pesan-pesan kepada semua orang, mungkin pada pemirsa di rumah yang mempunyai cerita yang sama di sini? Sebelah sini. Kan kamu secara nggak langsung ngelakuin karma baik nih. Kamu ceritain ke orang apa sih side effect dari apa yang kamu lakuin. Mungkin di rumah ada yang lebih parah. Ada yang pakai atau apa. Kamu tolong bilang, udahlah nggak usah pakai gini-ginian, lu juga udah nyesel kan. Kamu ceritain pengalaman kamu selama pakai ini apa? Ya untuk semua orang yang kayak saya kayak gini, usahakan berhentilah dari sekarang. Tuh. Saya aja nyesel, baru sekarang saya nyesel karena anak saya sakit. Itu juga ngerugiin diri saya sendiri kan. Saya udah ngerawat anak saya dari kecil sampai 4 tahun ini. Tapi anak saya sakit gara-gara saya pakai kayak gini. Berarti artinya Jadi biasa di artinya rumah janganlah ngelakuin hal-hal yang untuk kalian bisa sukses apa bagaimana dengan hal-hal yang nggak baik atau nggak direstuin sama Tuhan. Dan artinya Pakailah jalan yang baik-baik aja. setiap ada perjanjian mistis, perjanjian gaib, pasti ada sesuatu yang harus dibayar atau ditumbalkan. Betul. Ya? Tidak ada sesuatu yang gratis di dunia gaib seperti itu. Di bawah situ saja. Kamu rela ya? Itu kamu taruh situ aja. Semuanya. Semuanya. Hati-hati ya. Ini sebaiknya sih dilempar lilin kayaknya. Karena kalau pakai itu hati-hati Bang Sofyan. Nanti apa? Enggak. Oke. Ini saya bakar ya. Iya. Udah hilang semuanya, makhluk-makhluk atau jin-jin atau siluman-siluman yang selama ini ikut. Tapi dengan dibakar seperti ini udah aman, udah lepas Roy. Aman dong, udah lepas. Ini kan yang biasa kamu pakai kan? Iya. Itu cuma jujur sama saya nih. Ini 1 biji aja apa di rumah masih banyak nih? 1 itu aja, nggak boleh ganti-ganti. Oke. Tapi jangan balik lagi ya ke dukun ya, kalau usahanya tiba-tiba nggak sesuai harapan, gimana Mbak? Nggak balik lagi kan? yang mainnya. Semoga aja saya berdoa sesuai dengan kepercayaan Oke. saya. Betul. Servis juga nomor 1 ya. Ya. Dia udah selesai. Semua sudah berakhir. Kamu ada kata-kata terakhir buat dia orang? Buat mereka, makhluk gaibnya? Jangan suka nyesatin orang. Saya nggak akan balik lagi ke situ. Bagus. Ya. Siap, baik. Kita ke sana. Udah nggak bau ya? Beda. Baunya udah nggak hilang. Hawanya beda Iya, hilang ya. dan lebih dingin. Tadi tuh kayak pekat gitu. Bau Max. Kamu lebih tenang nggak, Mbak Rani? Aku mau dong kasih saran lagi, 1 PR terakhir deh Roy Kiyoshi. Baju-bajunya Mbak Rani, baju yang udah nggak pakai nih, tolong ya, tolong kasihin orang-orang di jalanan aja. Saya melihat underwear-nya kan banyak yang kendor nih, ada yang sampai kamu pernah gemuk bukan? Iya. Itu dibuang-buangin aja. Kamu beli yang baru. Dan terakhir adalah sepatu. Saya pengen banget kamu donasi berhubungan dengan sepatu. Karena sepatu itu filosofinya adalah ketika kamu berjalan ribuan mil, kamu punya pengalaman di sana yang baik dan buruk. Nah, ketika sepatu itu didonasikan, orang bisa pakai lagi. Dan kamu melangkah dengan sepatu baru, langkah hidup kamu baru. Itu sebenarnya sih bukan, itu filosofi doang sih sebenarnya. It's not kepercayaan, bukan. Langkah kaki kita ganti yang baru.
Jadi itu kayak ngasih sugesti juga sebenarnya Iya, buat iya, kita. iya, Karena iya. kita pakai sesuatu yang baru, Sesuatu yang sepatu baru, everything's justru good. seperti orang yang baru Iya, lembaran baru. menuju lembaran yang baru. Lembaran baru, sepatu yang baru. Donasi. Bisa dimengerti Itu Mbak aja Rani? ya, Rani. Saya rasa cukup buat saya untuk Rani. Oke, Mbak Rani terima Terima kasih kasih banyak untuk sudah hadir di semuanya. Menembus Mata Batin. Kami harap yang terbaik buat Anda dan keluarga. Salam buat anaknya. Anda bertinggal setuju. Selamat malam. Malam. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan menghasilkan hasilnya, baik itu buruk maupun baik. Semua akan terlihat pada waktunya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Denny dan Rani. Denny karena sakit hati oleh mantan pacarnya, membuat dia gelap mata menggunakan guna-guna, tapi justru malah dirinya sendiri yang dirugikan karena guna-guna yang dikirim malah kembali ke dirinya. Sementara Rani untuk memperlancar usaha dagangnya dia menggunakan pesugihan pakaian dalam yang dicampur di makanannya, tapi justru anaknya lah yang kena pengaruh yaitu sakit. Gimana Roy? Tanggapan kamu? Denny dan Rani? Tanggapan saya Denny dan Rani ya. Kalau Denny itu terlihat seperti masih arogan dan masih belum labil. Maksud saya mungkin faktor usia kali ya. Jadi belum Denny, berpikir ya. secara dewasa Denny. Arogan. Namun kemudian berbanding terbalik dengan Rani sebenarnya. Rani itu punya ketakutan yang besar sebenarnya kalau dia nggak laku, nggak punya uang, dan siapa yang ngurus. Ada satu pertanyaan yang tadi sempat saya lupa tanyakan. Rani itu sebenarnya dalam penglihatan batin saya tuh kayaknya hidup sendiri gitu loh, tidak punya suami. Artinya dia tuh kayak bertumpu pada jualannya itu nih. Ya Jadi kan? memang pegangan hidupnya jualan Ya, ya, itu makanya dia tujuan. lakuin apapun itu ya. Nah, itu tadi saya sempat berpikir Rani tidak punya pasangan tampaknya di sini karena dia sangat mengagungkan ini karena sumber penghasilan. Kalau ditanya saya simpatik Denny atau Rani, saya mungkin Rani, saya lebih simpatik. Lebih keren ya. Ya kasihan dan dia pun akhirnya menyerahkan diri untuk jangan pakai gitu-gituan. Ke pemirsa juga dia udah bercerita. Iya, dia juga sharing. Iya, dia juga ngajak sharing. orang-orang untuk berbuat baik. Kamu gimana Gia? Ada tanggapan? Untuk Denny itu masalah pasangan, untuk Rani itu masalah rezeki. Aku lebih gimana ya, lebih di kamus aku rezeki